Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pemantapan setelah anak-anak melaksanakan uji coba yang kedua. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai akar pangkat 3. Contoh soalnya, akar pangkat 3 dari 2197 ditambah akar pangkat 3 216. Sebelum dijumlahkan, dicari dulu setiap akar pangkatnya. Akar pangkat 3 dari 2197, anak-anak bisa perhatikan tabel yang pertama. Jika bilangan di dalam akarnya berkisar 1000 hingga 7999, maka angka digit pertamanya 1. Dan jika angka di dalam akarnya 8000 hingga 26.999, maka angka digit pertamanya 2. Begitupun seterusnya. Ini aturan untuk angka digit pertama. Angka 2197 berkisar di antara angka 1000 hingga 7999, maka digit pertamanya sudah bisa kita tentukan, yaitu angka 1. Untuk menentukan digit kedua pada hasil bilangan akar pangkat 3, anak-anak bisa perhatikan tabel yang kedua. Di sini ada beberapa aturan untuk angka satuan di dalam akar pangkat 3. Anak-anak bisa lihat ada angka 1, 4, 5, 6, dan 9. Maka untuk menentukan digit yang kedua, hasil dari akar pangkat 3-nya tidak berubah atau tetap. Kemudian jika bilangan akhirnya atau angka satuannya 2 di dalam akar pangkatnya, maka untuk menentukan digit keduanya yaitu hasilnya adalah 8. Dan begitu pun seterusnya, anak-anak bisa baca. Maka pada soal 2197 angka satuannya adalah 7. Anak-anak bisa perhatikan di tabel untuk angka satuan di dalam akar pangkat 3, 7. Maka untuk menentukan digit keduanya dihasilkan angka 3. Maka hasil dari akar pangkat 3 2197 adalah 13. Selanjutnya kita akan menentukan hasil dari akar pangkat 3 216. Jika melihat ke tabel yang pertama, tidak ada angka ratusan. Ya, dimulai paling kecil yaitu 1000. Maka untuk angka ratusan dapat ditentukan bahwa hasil dari akar pangkatnya bukan bilangan puluhan. Ya, seperti tadi, jika akar pangkat 2197 hasilnya adalah 13 dan 13 adalah bilangan puluhan. Sedangkan di sini 216 nilainya di bawah 1000, maka hasil akar pangkat 3-nya yaitu bilangan satuan. Maka anak-anak cukup melihat angka belakangnya saja. Angka belakangnya yaitu 6. Maka anak-anak tinggal melihat ke tabel yang kedua bahwa angka satuan di dalam akar pangkat 6, maka untuk menentukan digitnya yaitu tetap tidak berubah. Jadi tetap 6. Maka akar pangkat 3 dari 216 yaitu 6. Anak-anak bisa buktikan dengan mengalikan angka 6 sebanyak 3 kali. Jadi 6 dikali 6 dikali 6, maka hasilnya adalah 216. Setelah kita mengetahui hasil akar pangkat 3 dari setiap angka yang ditentukan, yaitu 13 ditambah 6, maka hasilnya adalah 19. Pembahasan selanjutnya langsung saja Ibu menggunakan contoh-contoh soal USBN. Untuk soal yang pertama, sebuah bak penampungan air yang berbentuk kubus diisi air hingga penuh. Jika volume air 2744 desimeter kubik, ketinggian air di dalam bak tersebut adalah. Perlu diingat bahwa kubus merupakan contoh dari bangun ruang. Kubus sendiri terbentuk dari sebuah bangun datar yaitu persegi. Untuk mencari luas persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi, atau bisa disingkat sisi pangkat 2 atau disebut juga sisi kuadrat. Untuk
Untuk mencari volume kubus, rumusnya adalah S dikali S dikali S, atau bisa juga R dikali R dikali R. Dapat disingkat menjadi R pangkat 3. R artinya adalah rusuk. Pada soal sudah diketahui volumenya yaitu 2744. Dan yang ditanyakan adalah tinggi air di dalam bak mandi. Maka untuk mencari tinggi sama saja kita mencari rusuknya. Jadi karena rumus dari volume kubus adalah R pangkat 3, sedangkan volumenya sudah diketahui, maka kebalikan dari pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Jadi 2744 tinggal diberi akar pangkat 3 saja. Kita cari sesuai tabelnya bahwa angka 2000 berkisar di antara 1000 hingga 7999, maka digit pertamanya adalah 1. Selanjutnya kita menentukan digit yang kedua berdasarkan angka satuannya. Angka satuannya adalah 4. Berdasarkan tabel angka satuan bahwa angka 4 tidak berubah, maka rusuk dari 2744 adalah 14. Maka hasil dari akar pangkat 3 2744 adalah 14. Soal yang kedua, tentukan FPB dan KPK dari 40, 48, dan 72. Anak-anak harus menggunakan cara pohon faktor. Jadi setiap angkanya yaitu 40, 48, dan 72 dicari faktorisasinya menggunakan pohon faktor. Kita mulai dari angka 40. Dibagi dengan bilangan terkecil yaitu 2. 40 dibagi 2 bisa ya, yaitu 20. Kemudian kita beri cabang lagi, 20 dibagi 2 10, 10 dibagi 2 5. Maka faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Kemudian 48. Kita faktorisasikan, 48 bisa dibagi 2 yaitu 24. 24 dibagi 2 12, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3. Maka faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Angka 2 dapat disingkat menjadi 2 pangkat 4 karena angka 2-nya ada 4. Selanjutnya faktorisasi dari 72. 72 dapat dibagi 2 yaitu 36. 36 dibagi 2 18. 18 dibagi 2 9. 9 tidak bisa dibagi 2 tetapi dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi dari 72 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Dapat disingkat 2 pangkat 3 karena angka 2-nya ada 3. Kemudian dikali 3 pangkat 2 karena angka 3-nya ada 2. Untuk menentukan FPB, anak-anak harus mencari angka yang sama dari hasil faktorisasi ketiga bilangan tersebut. Dan angka yang sama yaitu adalah angka 2, karena angka 2 terdapat di ketiga bilangan tersebut. Kemudian angka 2-nya kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil yang pangkatnya paling sedikit yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Maka FPB dari 40, 48, dan 72 adalah 8. Selanjutnya kita akan menentukan KPK. Anak-anak ambil angka sisa dari FPB. Jadi yang belum diambil FPB maka merupakan bilangan KPK. Dan ambil yang paling besar. Misalnya 2. 2-nya ambil yang pangkatnya paling tinggi yaitu 2 pangkat 4. Kemudian yang belum diambil FPB adalah angka 3. 3-nya ambil yang paling besar juga. Jadi pilih 3 pangkat 2. Kemudian angka 5. Dan angka 3 yang tidak ada pangkatnya tidak perlu dimasukkan ke KPK karena sudah diwakilkan oleh angka 3 yang paling besar.
Kita lanjutkan menghitungnya. 2 pangkat 4 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5, dan hasilnya adalah 720. Maka KPK dari 40, 48, dan 72 adalah 720. Soal ketiga, Bu Guru akan membentuk kelompok belajar yang terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam setiap kelompoknya sama banyak. Jika banyak siswa perempuan 27 dan siswa laki-laki 36, kelompok paling banyak yang dapat dibentuk adalah. Soal ini merupakan contoh soal FPB. Jadi kita cari dulu faktorisasinya dari angka 27 dan 36. Angka 27 tidak bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Jadi 27 dibagi 3 9. 9 juga tidak bisa dibagi 2, maka langsung dibagi 3, yaitu 3 kali 3. Selanjutnya 36 bisa dibagi 2, yaitu 18. 18 bisa dibagi 2 9, dan 9 dibagi 3 yaitu 3. Maka faktorisasi dari 27 yaitu 3 pangkat 3, sedangkan faktorisasi dari 36 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Anak-anak harus ingat, untuk menentukan FPB, ambil yang angkanya sama dari kedua faktorisasinya. Maka angka yang sama adalah angka 3. Angka 2 tidak ada yang sama ya, karena hanya salah satu saja yang mengandung angka 2. Kemudian setelah kita ambil angka 3, kita pilih angka 3 yang paling kecil pangkatnya, yaitu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3 yaitu 9. Maka FPB dari 27 dan 36 adalah 9. Maka kelompok yang dapat dibentuk paling banyak yaitu 9 kelompok. Sekian yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami oleh anak-anak semua. Tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.